Pendidikan merupakan hal fundamental dan berhak diperoleh oleh seluruh warga negara. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi peserta didik sesuai kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Guru berkewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang dapat dilakukan termasuk anak dengan berkebutuhan khusus atau anak yang memiliki hambatan. Pembelajaran yang diterapkan kepada anak termasuk anak dengan hambatan majemuk semestinya melihat pada kebutuhan. Akan tetapi, faktanya saya seringkali menghadapi kesulitan memberikan layanan khusus terkait pembelajaran kepada anak-anak dengan hambatan majemuk. Sehingga yang terjadi adalah proses pembelajaran yang berorientasi pada pemahaman kognitif dan bersifat abstrak. Sedangkan sudah jelas pada anak dengan hambatan majemuk, mereka memiliki keterbatasan dalam berpikir secara abstrak, sehingga masalah yang dihadapi peserta didik, mereka hanya berkutat pada kemampuan kognitif, namun tidak memiliki keterampilan yang dapat menunjang kemandirian hidupnya, bahkan di lingkup terkecil seperti keluarga. Oleh sebab itu, dengan berkiblat pada kurikulum merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya berpikir untuk melakukan pembelajaran yang bersifat fungsional, yaitu merujuk kepada keterampilan sehari-hari yang dapat langsung diterapkan oleh anak dalam kehidupannya, mulai dari lingkup keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Strategi pembelajaran yang dilakukan adalah terkait dengan diferensiasi konten, yaitu dengan mempertimbangkan kesiapan belajar siswa, aspek minat bakat, maupun profil kebutuhan siswa atau dari kombinasi ketiga. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik yang dilakukan dengan melakukan asesmen kepada peserta didik, observasi, dan wawancara kepada orang tua. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan berdiskusi bersama rekan atau partner di kelas. Yang terakhir, mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pembelajaran yang saya terapkan adalah pembelajaran fungsional seperti berkebun, memasak, berbelanja, dan lain-lain yang dilakukan secara konsisten. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya saya masih menemukan banyak tantangan. Tantangan tersebut diantaranya, anak yang dibimbing adalah anak dengan hambatan majemuk yang memiliki hambatan fisik disertai hambatan komunikasi dan hambatan intelektual. Mereka mungkin memiliki kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal dan memiliki kesulitan untuk mengingat secara utuh bagian-bagian pada pembelajaran. Maka, sebagai bentuk solusi yang saya tawarkan untuk mempermudah peserta didik dengan hambatan majemuk untuk belajar, dibuatlah media berupa AAC atau Alternative Augmentative Communication yang merinci langkah-langkah yang akan dilakukan pada proyek mereka melalui gambar sesuai dengan level komunikasi mereka. Media gambar dengan AAC ini juga diharapkan mampu mengembangkan area bahasa melalui komunikasi reseptif dan ekspresif peserta didik. Setelah mereka memahami penggunaan AAC dengan menggunakan media berteknologi rendah, saya melakukan transisi untuk peralihan media AAC kepada media yang berteknologi tinggi, yaitu penggunaan aplikasi Kavi dan juga aplikasi Assembler Edu yang dapat dimodifikasi materinya oleh guru. Pada aplikasi Kavi, media tersebut memuat beberapa komponen yang diperlukan untuk anak berkomunikasi, seperti mengungkapkan perasaan, menunjukkan benda, menunjukkan orang, dan lain-lain. Sedangkan pada aplikasi Assembler Edu memuat tentang pembelajaran yang berbasis AR, sehingga anak dengan hambatan majemuk dapat turut serta memanfaatkan teknologi dan menggunakan gadget secara bijak. Selain dukungan dan diskusi dengan teman sejawat, keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ini tidak terlepas dari dukungan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, karena berkaitan erat dengan penggunaan fasilitas seperti gadget, laptop, maupun komputer. Majemuk itu lebih ke fungsional ya, lebih kepada fungsional berbasis proyek seperti berbelanja. Nah, salah satunya membutuhkan
aplikasi ini karena ketika mereka berbelanja mereka kesulitan berkomunikasi dengan penjual gitu. Nah, dengan aplikasi ini yang kami temukan, anak itu bisa menunjukkan benda-benda yang dibutuhkan ketika mereka berbelanja seperti ini, Pak. Oke, ini aplikasi yang dibangun Kavi. Ya, dan ini assembler. Ya, assembler terkait dengan pembelajarannya, Pak. Jadi ketika berbelanja juga anak-anak perlu tahu tentang mata uang gitu. Nah, ini adalah untuk pembelajaran di kelasnya seperti itu. Nah, tapi tantangan atau hambatan yang saya temui adalah ketidaktersediaan gadgetnya, Pak, gitu. Jadi masih kalau misalkan membutuhkan komputer, memang komputer ada, tapi kan tidak bisa dibawa mobile seperti itu. Nah, itu seperti apa sekiranya Bapak bisa memberikan solusi? Baik, Bu Dwi, gagasan idenya bagus, dan Bapak putuskan kalau ini emang sangat bermanfaat nih bagi perkembangan anak-anak yang memiliki hambatan majemuk. Coba ke Wakasek Sarana, saya rekomendasikan untuk ada pengadaan gadget ya untuk anak-anak biar anak-anak bisa mempraktekkan. Itu mungkin ya yang bisa Bapak putuskan ya. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak. Amin. Dan mungkin nanti tindak lanjutnya saya bisa kembali berkonsultasi terkait penggunaan gadget ataupun manfaat yang dirasakan seperti itu. Dan harus laporkan hasilnya anak-anaknya seperti apa ya, Bu ya. Iya, Bapak. Oke, mangga. Dalam proses pembuatan konten melalui kedua aplikasi ini juga melibatkan banyak pihak seperti rekan sejawat karena membutuhkan keterampilan teknologi atau IT sehingga perlu saling belajar dan berbagi praktik baik terkait konten jika semisal memiliki pembelajaran yang sesuai. Meskipun penggunaan kedua aplikasi ini masih membutuhkan banyak modifikasi, namun hasilnya peserta didik mampu merespon dengan positif kegiatan dengan baik dan berurutan karena kemudahan yang diupayakan guru. Respon positif juga nampak dari rekan guru sejawat karena mau bersama-sama melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan rancangan dan membantu peserta didik mencapai tujuan proyeknya.